Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak Guru. Pagi. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kenyang Pak Guru. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu supaya nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita diberikan kelancaran, diberikan pemahaman, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa nanti barangkali ke depannya anak-anakku sekalian nanti kalian barangkali bisa untuk mengamalkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Monggo untuk menyingkat waktu dipimpin oleh Ahmad Syarif untuk memimpin doa sebagai ketua kelas. Silakan Ahmad Syarif. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, Pak, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad Syarif sudah memimpin doa pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oh, amin. Sebagai rasa memupuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Isma Siti Maisaroh. Silakan untuk Isma. Siap. Nah, dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia ini semuanya insya Allah Bapak akan absen, barangkali ada yang tidak masuk. Tapi sebelum Bapak absen, ini masuk semuanya hari ini? Masuk Pak Guru. Pak Guru. Alhamdulillah, ini sudah masuk semuanya. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, setelah di minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Sekarang kita masuk ke dalam tema yaitu minuman yang halal dan haram. Nah, tema pada kesempatan pagi hari ini yaitu minuman halal dan haram, tetapi subtema yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu subtema yaitu minuman halal. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang minuman halal, teman-teman di sini saya sampaikan bahwa ketika kita habis makan, kita pasti butuh minum. Jadi antara makan dan minum itu adalah dua sisi bagaikan mata uang. Jadi saling melengkapi. Jadi teman-teman ketika habis makan pasti itu membutuhkan minum. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain juga membutuhkan minum. Karena ketika makan seret dalam tenggorokan kita butuh minum. Nah, di sini nanti Pak Guru akan menyampaikan sebelum subtemanya minuman halal dan haram, tapi yang pertama yaitu minuman halal. Nah, mari kita lihat materi pada kesempatan pagi hari ini. Karena kita posisi masih dalam pandemi, masa pandemi, kita pembelajaran melalui daring, maka Pak Guru harapkan untuk kameranya itu selalu diaktifkan. Biar nanti Pak Guru bisa melihat kondisi teman-teman semuanya di rumah, mana yang masih memperhatikan dan mana yang tidak memperhatikan. Kita buka pada kesempatan pagi hari ini, yaitu materinya minuman halal. Silahkan bisa dilihat untuk tema pada kesempatan pagi hari ini, temanya sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Ada. Sudah semuanya bisa dilihat, sudah bisa dibuka? Bisa, Sudah, Pak. bisa. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, alhamdulillah nih. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang minuman halal.
Nah, yang namanya minuman halal, jadi minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es jus, dan lain-lain. Jadi minuman halal ini ada semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Next, kita lanjut. Perhatikan, minuman halal pada dasarnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Maksudnya, jadi semua jenis air atau cairan di sini itu tidak membahayakan bagi jiwa kita, akal kita, akidah kita, dan jiwa kita. Karena ketika membahayakan akal, jiwa, dan maupun akidah, lah ini sudah bukan minuman yang halal lagi. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Nah, contohnya itu ketika teman-teman barangkali masuk ke kedai bakso atau warung bakso, di sana ada cuka, itu adalah sejenis air yang awalnya itu arak berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Nah, jadi air atau cairan itu bukan berupa benda najis, contoh misalkan darah hewan, misalkan darah hewan ternak dan sebagainya, dan juga yang tidak terkena najis, misalkan tidak terkena kencing, cairan dari air seni hewan dan sebagainya. Nah, yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, air yang kita minum adalah air yang didapatkan dengan cara yang halal, bukan dengan cara dari hasil curian atau barangkali punya teman, barangkali kita ambil minumannya tanpa kita meminta dulu barangkali kepada yang punya. Lah, karena itu artinya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kita next. Materi selanjutnya yaitu untuk membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal, maka harus memperhatikan. Jadi teman-teman begini, artinya karena memang yang diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian semuanya, kita semuanya, bahkan Pak Guru juga karena kita sama-sama belajar, maka nanti kita biasakan. Jadi sesuatu hal yang bisa itu karena biasa, itu kan. Maka kita biasakan untuk mengkonsumsi minuman halal. Yang perlu diperhatikan sebelum minum harus membaca bismillah atau doa. Karena di sini apapun, jangankan sebelum minum, apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, maka harus diawali dengan doa. Minimal kita membaca basmalah. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ketika melakukan pekerjaan diawali dengan berdoa. Nah, karena Allah sudah menyampaikan bahwa uni istajib lakum, berdoalah insya Allah akan kami kabulkan, insya Allah akan aku kabulkan. Nah, di sini berarti apapun yang kita lakukan, berarti kita harus membaca bismillah atau doa, apalagi ketika kita mau minum. Nah, yang kedua, minuman yang kita minum harus bersih, sehat, dan halal. Otomatis kita harus minum minuman yang bersih, yang sehat juga, dan juga sudah barang tentu halal. Paling tidak ketika misalkan kita minum air mineral itu juga sudah tentu bersih, sehat, dan halal. Nah, yang paling penting ada label halalnya. Barangkali ketika kita tidak tahu, misalkan minuman itu boleh atau tidak, di situ sudah tertera label halal. Yang ketiga, mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal. Artinya ketika kita mau minum, minuman itu didapatkan dengan cara yang halal, bukan hasil pencurian atau hasil nyolong gone kancane nek wong Jawa. Apalagi kalau orang Sunda, misalkan teman-teman yang dari Sunda, karena ini ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, berarti tong
nyandak anu rerencangan, apalagi tanpa seizin yang punya. Jadi seperti itu. Nah, apa sih hikmah ketika kita mengkonsumsi minuman halal? Ini yang diharapkan ketika kita terbiasa dengan mengkonsumsi minuman halal, yang pertama itu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Inilah yang kita harapkan, artinya sekaya apapun, sebanyak apapun mobil kita, rumah kita, harta kita, tapi kalau hidup kita tidak tenang, maka apalah arti semua itu. Makanya yang penting hikmahnya itu ketika kita minuman halal, kita akan tenang kehidupan kita dalam sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sama, ini sehat jasmani, jiwanya, rohani juga, akal, pikiran, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan, karena ketika kita tidak sehat, buat apa? Karena sehat itu mahal. Jadi ketika kita punya, seperti yang saya sampaikan, motor banyak, sawah luas, tapi ketika kita tidak sehat, buat apa? Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini yang kita harapkan sebagai makhluk, bahwa kita itu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah beribadah, baik misalkan beribadah kita, terus dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengharapkan hanya perlindungan dari Allah. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang keenam, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Nah, intinya apapun yang kita lakukan mudah-mudahan membawa keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Amin. Materi kita pada kesempatan siang hari ini. Oke, berarti ini tinggal kita sebentar. Ini Pak Guru mau tutup dulu. Tapi di sini sebentar. Oke, nah. Ya teman-teman, itu tadi materi yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan artinya kalian bisa menangkapnya, walaupun kondisi kadang di tempat kalian, di rumah kalian ada sinyalnya yang kurang bagus atau apa, tapi paling tidak tadi teman-teman semuanya sudah bisa mendengarkan atau langsung mendengarkan dan memperhatikan. Sejauh ini ada pertanyaan dari Ananda semuanya, teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya barangkali? Oh, siapa ini? Oh, dulu sebentar ya. Muhammad Akil. Silakan Muhammad Akil. Kamu sudah sehat, Akil? Alhamdulillah Pak Guru. Oh, kemarin sakit, berarti sekarang sudah sehat ya, sudah tidak sakit lagi? Sudah sehat Pak Guru. Nah, makanya kalau Terima kamu iya. terus, kamu konsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, baca doa, jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Silakan Akil kalau mau bertanya. Terima kasih kemarin bingkisannya Pak Guru. Oh iya, itu dari teman-teman, Oh iya. Iya. Oh ini Pak Guru, ada yang mau saya tanyakan. Boleh, Ini boleh. terkait dengan adat kebiasaan yang ada di desa saya Pak Guru. Ya. Banyak orang tua yang mengkonsumsi sejenis arak arak ya Pak. Oh, kamu desanya dari Desa Mawar ya? Kamu Desa Mawar ya? Iya. Oh iya Pak Guru, iya. Oh iya. Pak Guru paham. Ya, sok tanya silakan. Iya. Alasannya buat doping Pak Guru, buat obat. Itu kira-kira bagaimana hukumnya Pak Guru? Oh ya, oke. Pak Guru tahu ini Akil itu rumahnya itu dari Desa Mawar, itu Akil. Nah, Desa Mawar itu bahasanya Jawa itu. Lah, oke, Pak Guru akan coba memberi jawaban nih. Artinya begini, di desa ketika memang Pak Guru tahu di desa tersebut itu memang kebiasaan orang tua itu katanya ketika tidak minum arak atau minum ciu, bahasanya itu memang tujuannya untuk jamu supaya tidak cepat lelah, supaya kuat tidak masuk angin. Tapi Pak Guru sampaikan bahwa tetap itu adalah haram, ya, karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Khamar, setiap yang memabukkan itu adalah
khamar. Nah, setiap khamar itu adalah haram. Nah, makanya apapun tujuannya, apapun niatnya, apapun alasannya, itu tetap hukumnya haram. Itu sudah menjadi sugesti. Padahal kita bisa merubahnya, tapi kita perlahan-lahan kebiasaan, adat yang dilakukan oleh orang-orang di desa tersebut, insya Allah semakin perlahan-lahan dengan pendekatan yang kekeluargaan, barangkali nanti pendekatan yang secara baik, dengan cara misalnya kita mendekati perlahan-lahan, insya Allah suatu saat kebiasaan-kebiasaan itu akan segera hilang. Dan mudah-mudahan keluarga Akil pun, bapaknya Akil pun sudah tidak minum itu lagi ya Akil ya. Amin, Pak Guru. Iya. Nah, ada lagi barangkali yang mau bertanya ini dari teman-teman. Imam Ghazali, kamu jangan ngobrol terus. Imam Ghazali jangan ngobrol terus, perhatikan Pak Guru. Kalau kamu ngobrol terus, kamu yang jadi Pak Guru yang jadi kamu. Diam ya. Ya. Pak Guru. Siapa itu? Siapa Tanya yang di belakang? nih. Sarip apa Sarip? Iya, mau tanya Pak. Tanya. Oh, silakan. Iya. Yang penting jangan minta duit ya. Kalau nanya boleh. Iya Pak. Kalau betul jawabannya kasih duit Pak ya. Oh, siap. Kamu mau minta berapa, Pak Guru kasih. Yang penting jangan minta yang aneh-aneh. Silakan Sarip. Ini Pak ya. Kemarin kan saya diajak jalan-jalan Pak ke Alfamart sama orang tua. Oh, ya, saya tahu. Sarip ini orang tuanya bos ini, bos Cireng. Ya. Cilok. Cireng ini bos. Punya anak buah banyak ini. Gimana Sarip? Gimana? Ke Alfa kamu beli apa, es krim? Nah, iya dibeliin Pak. Dan di sana saya lihat ada bir bintang Pak, tapi ada label halalnya. Apakah saya boleh minumnya Pak? Apa kamu ke Alfa lihat bintang malam hari apa siang hari, Sarip? Bintang yang di langit Siang hari, apa? Pak. Oh, minuman ya? Bintang yang di Alfamart. Oh, ya. Oke. Kamu beli Kinder Joy juga ya di sana ya? Beli Pak, diborong sama orang tua. Oke, ini teman-teman nih perhatikan. Pertanyaan Iya, Pak. Sarip tadi, ya itu ketika kita di Alfa atau di Indomaret lah bahasanya, memang di retail lah. Sebetulnya memang seharusnya kita itu ya kalau belanja memang ke warung tetangga atau ke warung saudara, karena memang apapun nanti ketika kita kebutuhan pun nanti yang menengok kita ketika sakit saudara, yang membantu ketika kita susah juga saudara. Tapi tidak apa-apa ya, tapi tidak apa-apa barangkali untuk pengalaman saja, karena Sarip itu bapaknya bos Cireng, barangkali uangnya banyak lah, nggak apa-apa. Nah, terkait tadi Sarip, lah itu bir bintang yang ada di Alfa walaupun sudah ada label halal, lah sebaiknya kita membiasakan dari sejak awal atau dari kecil, karena teman-teman ini kelas 6, barangkali mudah-mudahan kita biasakan walaupun di sana ada minuman yang berlabel halal, tetapi karena kita juga artinya barangkali nanti ketika sudah merasakan enaknya, nanti minumnya berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik walaupun di sana sudah label halal. Lebih baik Mas Harif itu kalau dengan bapaknya atau ibunya ke Alfa itu belinya nanti di sana teh botol saja, terus yang lain lah fruity, Fanta atau yang sehat Pocari Sweet ya, nggak usah yang bir-bir bintang lah, itu dilewati aja dulu. Intinya itu barangkali daripada subhat, mendingan kita yang sudah jelas kehalalannya, apalagi kalau cuma belinya aqua atau air mineral. Ya, Sarif, paham nggak? Paham, Pak. Jadi seperti itu, walaupun banyak uang, udahlah. Sekali aja ke Alfanya setahun sekali, jangan seminggu sekali. Boros itu namanya boros. Baik, Oke, Pak. sudah barangkali ada yang bertanya lagi? Cukup Tidak, Kalau Pak. tidak ada pertanyaan lagi, memang ini harusnya kita itu pada kesempatan pagi hari ini kita adakan diskusi. Tetapi memang karena waktu yang tidak cukup, nanti Pak Guru akan sampaikan kesimpulan. Yang penting LKPD-nya itu Pak Guru sudah kasihkan semuanya, nanti teman-teman silahkan untuk mengerjakan. Lembar Iya, kerja Pak. peserta didik itu silahkan kalian isi nanti di sana.
Yang penting diisi semampu kalian, tidak usah memaksakan. Artinya ketika kita mampunya misalkan hanya mengerjakan sekian, masalah benar atau salah, yang penting kita sudah mau berusaha. Sudah mau Usaha. Ya, jadi kesimpulannya, mari kita semuanya, Pak Guru dan juga kalian semuanya, untuk selalu menjaga kesehatan di masa-masa seperti ini dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan juga minuman yang halal, maaf. Nah, kita biasakan dan mudah-mudahan ketika kita biasa mengkonsumsi minuman yang halal, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, lahir batin, Amin. sehat jiwa, Amin. sehat raga, sehat Amin. akal dan sebagainya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya itu menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Akan belajar mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, Pak Guru sudah sering sampaikan di pelajaran Al-Quran Hadis juga bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus ketika kita meninggal dunia. Itu ida matabna adama ingkoto amaluhu ila min salasin. Yang pertama sodakotin jariyatin au ilmi yung tapaubi awaladin solihin. Jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan setelah kita belajar Amin. ilmu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang Amin ya kedua, Allah ya Rabbal Alamin. kalian semuanya, teman-teman, anak-anakku semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, apalagi Syarif itu kayak turunan Pakistan. Amin. Nah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah karena Amin. dunia. Oke, sementara itu proses pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.